Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak, Ibu Dewan Juri dan Panitia Lomba, izinkan tim kami untuk memutar video agar menyegarkan otak dan pikiran kita. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Dikbud, kalian pernah mendengar pisah? Bukan, ini bukan nama makanan atau nama bangunan miring di Italia yang terkenal itu ya. PISA yang satu ini adalah Program for International Student Assessment atau program penilaian siswa internasional yang diselenggarakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development yang bertujuan mendorong negara-negara untuk belajar dari pengalaman satu sama lain dalam membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif. Sistem penilaian ini mencoba menjawab seberapa baik kemampuan siswa dalam menerapkan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian meliputi kemampuan sains, membaca, matematika, dan literasi keuangan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata secara kritis dan inovatif. Ini merupakan contoh kasus misconception yang dialami anak sekolah dasar, di mana soal yang diberikan adalah garis bilangan -11 tambah 4 dan dijawab olehnya -2. Hasil yang benar adalah -7, di mana anak ini mampu menemukan setelah mengulang beberapa kali soal yang diberikan. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan matematika di Indonesia kurang baik. Terbukti dengan hasil data tahun 2018. Kategori pertama, membaca. Indonesia berada di peringkat 74 dari 79 negara yang berpartisipasi. Kategori kedua, matematika, di mana Indonesia berada di peringkat 73. Dan kategori sains, Indonesia berada di peringkat 71, di mana keseluruhan kategori peringkat pertama diraih oleh China. Berdasarkan latar belakang tersebut, tim kami akan mempresentasikan hasil karya yang berupa prototipe MAMI-ML 2.0 Mathematics Misconception Prediction using Machine Learning berbasis Python guna mengetahui misconception dalam mengerjakan soal matematika. Jika tak kenal maka tak sayang, izinkan tim kami untuk perkenalkan diri. Saya Erwin Fernandes sebagai programmer front-end and back-end developer. Saya Rita Saputra sebagai tim kurikulum matematika. Saya Cecilia Eka sebagai data analisis, scientist, dan engineer. Adapun untuk outline presentasi kami bisa dilihat pada slide berikut. Untuk rumusan masalah kita membagi jadi 3. Yang pertama, apa jenis algoritma yang dapat digunakan dalam klasifikasi misconception pengerjaan soal matematika. Yang kedua adalah bagaimana hasil dari analisa kuantitatif terkait misconception pengerjaan soal matematika menggunakan bahasa machine learning. Kemudian yang ketiga, bagaimana rancangan desain prototipe MAMI-ML 2.0 yang dapat diterapkan ke publik. Nah, dengan rumusan masalah tersebut, kami memberikan suatu tujuan penelitian kami. Yang pertama adalah dapat mengetahui algoritma yang digunakan dalam mengklasifikasi misconception pengerjaan soal matematika, kemudian dapat mengetahui analisa kuantitatif soal matematika menggunakan sistem machine learning, dan yang ketiga dapat merancang prototipe MAMI-ML 2.0 yang dapat diterapkan untuk masyarakat umum. Berikut ini merupakan beberapa tinjauan pustaka yang kami gunakan. Yang pertama, Adaptive Learning Mathematics yang merupakan sistem yang mempresentasikan konsep dan kesulitan dalam pengerjaan matematika, urutan masalah, dan memberikan cara pengerjaan. Berikutnya, Misconception Mathematics, di mana konsep satu sama dengan yang lain karena ilmu matematika ini saling berhubungan. Banyak konsep yang salah dan selama ini dianggap benar serta dipahami oleh banyak orang. Machine Learning. Machine Learning ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan penyusunan, pengembangan algoritma komputer dengan fungsi mengembangkan suatu perilaku sesuai data training. Nah, sistem ini terbagi menjadi 2, yaitu unsupervised learning dan supervised learning. Random Forest merupakan salah satu metode machine learning unsupervised learning yang mengkombinasikan beberapa model seperti kombinasi cabang pohon. Semakin banyak penggunaan cabang, maka akurasi yang didapatkan akan semakin baik. Yang berikutnya, Bayes regression yang merupakan algoritma yang menggunakan sistem probabilitas dalam prediksi peluang. Di mana persamaan yang ada yaitu peluang kejadian X dalam hipotesis H merupakan hasil kali dari peluang hipotesis H dalam kejadian X dengan peluang hipotesis H yang nantinya dibagi dengan peluang hipotesis H. Adapun untuk batasan penelitian pada kali ini, yang pertama adalah adanya batasan waktu dalam mengerjakan soal
survei secara online dengan data yang didapatkan adalah tidak melebihi 200 responden. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian prototipe yang dibentuk dalam penelitian ini masih dalam desain atau rancangan UI UX apps Android dan belum ada kajian lebih lanjut terkait kelayakan dalam segi bisnis. Kemudian kita juga belum melakukan analisa graph knowledge pada setiap materi soal yang diberikan atau dimasukkan ke database. Responden yang dipilih adalah kalangan umum dan mahasiswa secara mayoritasnya. Kemudian materi yang diberikan kepada responden terbatas pada materi operasi bilangan, verbal matematika, dan penerapan matematika dalam soal cerita. Untuk alur penelitian, kita akan memulai dengan mengumumkan data survei wawancara dan literatur. Kemudian kita akan lakukan pre-processing dengan mengetahui normalize data, kemudian kita akan lakukan quality counter untuk melihat data outlier, remove data yang tidak valid, kemudian kita akan lanjutkan dengan processing dengan menggunakan dua algoritma machine learning, yaitu random forest dan Bayes risk regression. Yang nantinya kita akan melakukan validasi model sesuai dengan kriteria atau tidak, jika iya akan dilakukan diskusi dan selesai. Untuk hasil dan diskusi mengenai analisa kuantitatif dan kualitatif, pertama terdapat 129 responden, di mana gambar 2 ini bisa kita lihat data-data respondennya, di mana tingkat pendidikan dan jenis pekerjaannya bermacam-macam. Untuk gambar 3 di histogram, ini adalah gambar histogram persebaran tingkatan pendidikan responden, di mana mayoritas adalah tingkatan umum, dan di sebelah kanan adalah histogram persebaran jenis pekerjaan responden yang mayoritas adalah mahasiswa dan pelajar. Untuk materi yang diujikan, soal nomor 1 adalah operasi bilangan sederhana. Bisa kita lihat soalnya seperti gambar 5. Untuk persebaran jawaban soal nomor 1, 79 responden menjawab benar dengan mayoritas jawaban A minus 191, dapat kita lihat seperti gambar 6. Untuk soal nomor 2, materinya adalah konsep bilangan sederhana yang dikaitkan dengan verbal matematika. Dapat kita lihat contoh soal pada gambar 7. Untuk persebaran jawaban soal nomor 2, di mana 97 responden menjawab salah dengan mayoritas jawaban adalah C, seperti gambar nomor 8. Untuk soal nomor 3, materinya adalah operasi bilangan yang dikaitkan dengan penerapan konsep satuan, seperti gambar nomor 9. Dan untuk persebaran jawabannya bisa kita lihat pada gambar 10, di mana 57% responden jawab benar dengan pilihan jawaban 20 km². Untuk soal nomor 4, materinya adalah operasi bilangan yang dikaitkan dengan penerapan verbal matematika, di mana contoh soalnya bisa kita lihat di gambar 11. Dan untuk persebarannya pada gambar 12, di mana 76% menjawab salah dengan jawaban B2. Untuk soal terakhir, nomor 5, materinya adalah operasi bilangan yang dikaitkan dengan penerapan dalam soal cerita, seperti gambar 13, dan untuk persebarannya adalah 93% responden menjawab salah, dengan mayoritas responden menjawab B320, seperti gambar 14. Adapun untuk hasil dan diskusi prediksi misconception level, di mana kita menggunakan referensi dari Zenius tahun 2020, mengklasifikasikan menjadi 5 level, di mana level 1 atau level sangat tinggi untuk misconception-nya adalah pada level ini responden masih belum bisa melakukan operasi bilangan, belum memahami verbal matematika dengan baik, dan belum bisa melakukan penerapan matematika dalam soal cerita. Yang nantinya bisa dilihat untuk level berikutnya pada slide ini, dan level terakhir atau level 5, di mana level sangat rendah untuk misconception adalah level ini belum responden sudah melakukan operasi bilangan, bisa memahami verbal matematika dengan baik, dan bisa melakukan penerapan matematika dalam soal cerita. Nah, untuk hasil dari model akurasi algoritma Bayes risk regression memiliki model akurasi sebesar 100%. Bisa kita lihat data aktual dan data prediksi keseluruhan adalah sesuai. Nah, untuk gambar 16 merupakan persebaran dari hasil prediksi misconception untuk algoritma Bayes risk regression dengan mayoritas responden adalah tingkat misconception level 3. Untuk gambar 17 merupakan hasil dari model akurasi algoritma random forest dengan model akurasi yang didapatkan adalah 97,5%. Bisa kita lihat adalah data prediksi dengan data sebenarnya itu memiliki kesalahan satu data saja, bisa dilihat di gambar 17. Kemudian untuk gambar 18 merupakan persebaran dari hasil prediksi misconception random forest, di mana mayoritas responden adalah misconception level 2. Hasil dan rancangan, apa itu MamiML 2.0? MamiML ini merupakan terobosan edutech berbasis Android, di mana
Difokuskan terhadap suatu misconception terkhusus pada bidang matematika, di mana aplikasinya teknologi ini menggunakan sistem artificial intelligence yang dibantu oleh bahasa pemrograman Python dan Java dalam memprediksikan misconception matematika yang dialami oleh user. Flowchart yang digunakan, step pertama, user akan melakukan registrasi untuk mendapatkan akun, dapat melalui akun Google, Facebook, maupun nomor telepon. Step kedua, user akan memilih chapter yang diinginkan. Step ketiga, user akan memilih subchapter dari chapter yang dipilih, di mana pemilihan chapter dan subchapter akan disesuaikan dengan keberhasilan chapter sebelumnya. Step keempat adalah user diharapkan dengan soal sesuai subchapter yang dipilih, di mana jumlah soal dan waktu pengerjaan mengikuti tingkat kesulitan materi. Dan step terakhir, user dapat mengetahui skor, ranking, dan analisa prediksi misconception berdasarkan soal yang sudah dijawab. Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan yang kami dapatkan. Yang pertama, algoritma Bayes regression memiliki model akurasi sebesar 100% dan algoritma random forest memiliki model akurasi sebesar 97,5%. Di mana algoritma Bayes regression lebih cocok dalam memprediksi misconception. Yang kedua, dari 129 responden, sebagian besar responden menjawab salah pada soal nomor 2, 4, dan 5, serta menjawab benar pada soal nomor 1 dan 3. Dan yang ketiga, desain prototipe yang dibuat mengikuti kebutuhan materi pengguna. Dengan kata lain, pengguna dapat memilih chapter sesuai yang diinginkan, kemudian di setiap chapter ada subchapter yang bisa dipilih. Lalu akan dihadapkan ke soal sesuai dengan subchapter yang dipilih. Hasil dari pengerjaan soal bisa dilihat secara langsung setelah soal selesai dikerjakan. Adapun saran yang kami berikan, yang pertama, dapat menggunakan algoritma machine learning lainnya agar didapatkan metode yang lebih banyak dan efisien. Yang kedua, dibutuhkan kerjasama dengan pihak pemerintah, sekolah, universitas, dan IT dalam mengembangkan desain prototipe MAMI-ML 2.0. Dan yang terakhir, dibutuhkan kerjasama dengan pihak peneliti di bidang matematika ataupun pendidikan matematika, terutama dalam pengkajian lebih lanjut khususnya kesalahan yang mungkin bisa terjadi oleh pengguna terhadap matematika. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan dalam penelitian, dan berikutnya mari kita saksikan demonstrasi dari prototipe MAMI-ML 2.0. Yaitu memencet icon MAMI-ML yang kemudian akan muncul tampilan loading. Setelah itu, pengguna wajib mendaftar aplikasi dengan berbagai cara, salah satunya email Google. Berikutnya, pengguna memasukkan nama dan kelas. Sebagai contohnya, dimasukkan nama Jima kelas 12 SMA. Lalu pengguna dapat mengklik tombol masuk. Setelah itu, pengguna diberikan menu utama berupa materi dalam matematika. Salah satu contohnya adalah pecahan, yang selanjutnya pengguna dapat mengklik tombol lanjut. Pada tampilan ini, pengguna diwajibkan memilih subbab yang harus pengguna kerjakan, contohnya pecahan campuran. Berikutnya, pengguna harus mengklik tombol lanjut. Tampilan ini memuat total waktu yang akan diberikan. Untuk tampilan soal, diberikan tampilan berupa jumlah waktu yang tersisa, nomor soal yang sedang dikerjakan, soal yang harus dikerjakan, serta pilihan jawaban yang harus dikerjakan. Setelah itu, pengguna dapat mengklik tombol lanjut untuk memasuki soal berikutnya. Begitupun dari soal nomor 1 hingga nomor 5. Pada tampilan ini, pengguna akan melihat jumlah skor, soal benar akan berwarna hijau, soal salah akan berwarna merah, ranking total dari seluruh pengguna, rata-rata waktu pengerjaan, dan juga tingkat akurasi. Setelah itu, pengguna dapat mengklik tombol lanjut untuk melihat tinjauan hasil. Pada tampilan ini merupakan hasil dari pilihan pengguna yang diproses menggunakan machine learning untuk mendapatkan misconception level yang terbagi menjadi 5 level. Tampilan ini pengguna dapat melihat klasifikasi yang berupa skill matematika pengguna dan grafik lingkaran di bawahnya merupakan data statistik dari seluruh pengguna aplikasi ini. Selanjutnya, pengguna dapat memilih tombol halaman utama untuk kembali ke menu utama pada bagian bab matematika. Teknologi tidak akan menggantikan peran guru, namun teknologi akan membantu dan menjadi kaki tangan guru dalam melakukan transformasi pendidikan. Quotes dari George Couros. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan juri. Semoga penelitian ini menjadikan suatu terobosan teknologi edutech berbasis Android yang dapat meningkatkan kemampuan matematika di generasi milenial bangsa Indonesia ke depannya. Saya Erwin Fernanda. Saya Rita Saputri. Saya Cecilia Eka.
Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.